Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas beberapa soal mengenai bagaimana menghitung kecepatan sesaat, ya. Konten ini tersimpan di playlist kelas 10 semester 1. Silakan juga dicek playlist-playlist yang lain, ada playlist kelas 11, kelas 12 latihan soal UTBK fisika, dan ada playlist latihan soal fisika SIMAK UI seleksi masuk UI. Ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan bagi teman-teman yang ingin berdonasi untuk channel ini, silakan berdonasi di akun bank ini. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Oke, nomor 1, sebuah posisi sepeda dinyatakan oleh, ini persamaannya ya, persamaan posisi sebagai fungsi waktu 2t kuadrat tambah 5t kurang 1 dengan x dalam meter dan t dalam sekon. Hitunglah kecepatan sepeda saat t sama dengan 1 detik. Inilah kecepatan sesaat ya, kecepatan saat-saat tertentu ya. Dalam soal ini kecepatan saat t sama dengan 1 detik. Nah, untuk menghitung kecepatan sesaat ya, paling tidak ada 3 cara. Cara pertama kita menggunakan intuisi atau logika. Yang kedua menggunakan rumus ya, dalam artian rumus secara spesifik bagaimana menghitung kecepatan sesaat. Cara yang ketiga menggunakan grafik ya. Nah, kita akan menggunakan 2 cara saja ya dalam soal ini. Kita menggunakan intuisi ya, nanti soal berikutnya pakai grafik. Kita tidak menggunakan rumus karena rumus menghitung kecepatan sesaat itu menggunakan konsep limit atau menggunakan konsep turunan atau diferensial. Yang itu untuk kelas 10, ini kan kelas 10 nih, belum dipelajari di matematika. Ya, belum dipelajari di matematika. Nanti ketika adik-adik sudah belajar materi limit atau turunan di matematika, baru bisa dipakai untuk menghitung ya, menghitung kecepatan sesaat. Sebenarnya paling cepat kalau kita menggunakan konsep turunan, tapi karena adik-adik belum dipelajari di kelas 10 matematika, maka kita menggunakan intuisi saja ya, atau menggunakan metode grafik. Nah, dalam konteks ini dalam kasus ini kita menggunakan intuisi ya. Nanti di soal berikutnya baru grafik, intuisi atau menggunakan logika ya. Nah, bagaimana itu menggunakan intuisi? Kita ya melakukan yang namanya simulasi ya, simulasi. Bagaimana? Kita kembali ke konsepnya. Konsep ya, kecepatan sesaat. Kecepatan saat itu kan kecepatan saat tertentu. Sebagai contoh, kecepatan benda saat di detik atau di t sama dengan 1 detik. Katakanlah di sini, contoh saja ya. Katakanlah kecepatan di posisi ini. Ya, di posisi ini, misalnya di posisi A nih. Ya, disinilah saat t sama dengan 1 detik. Oke. Nah, kita menghitung kecepatan di titik itu. Nah, itu kan menjadi sulit karena ya yang namanya kecepatan ya, itu kan panjang tertentu ya dibagi dengan selang waktunya kan. Dalam konteks ini kalau kecepatan perpindahan ya, perpindahan dibagi dengan selang waktu. Nah, lalu bagaimana di 1 titik gitu ya? Di 1 titik gitu. Sedangkan definisi kecepatan adalah perpindahan atau jarak ada panjang tertentu ya kan, yang dalam konteks ini perpindahan, panjang tertentu dibagi dengan selang waktu. Nah, bagaimana dengan titik atau di posisi itu? Bagaimana kecepatannya ya? Maka kita gunakan pendekatan ya, gunakan pendekatan. Caranya gimana ya? Selang waktunya itu kita persempit. Selang waktunya itu kita persempit ya. Jadi delta t-nya kita persempit. Misal dari di situ ya, dari titik itu kan benda akan bergerak tuh. Nah, bergeraknya kemudian itu di detik kemudian itu kita persempit supaya selang waktunya kecil sehingga nanti dia mendekati titik ya. Jadi artinya ketika benda bergerak kemudian selang waktunya itu harus sangat kecil ya, bahkan mendekati 0. Ya, jadi setelah ini kan benda akan bergerak tuh. Dari titik A itu benda bergerak. Nah, pergerakannya itu kita ambil selang waktu yang sangat kecil sekali supaya nanti dia semakin mendekati A nanti ya, mendekati titik itu. Ya. Nah, maka langkah pertama kita harus cari dulu tuh posisi saat t sama dengan 1 itu ya. Pada saat t sama dengan 1, maka posisinya bagaimana? Ya, posisinya ini kita ganti t-nya 1 ya. Sama dengan itu jadi 2 ya kan? Tambah 5 kurang 1 gitu kan, kalau t-nya kita ganti sama dengan 1 ya. Ini adalah 6 meter. Nah, 6 meter ya, jadi di A itu adalah posisi benda ya terletak pada 6 meter dari titik acuan.
titik acuannya ya kita abaikan saja. Intinya 6 meter jaraknya ya, posisinya dari titik acuan. Oke, berikutnya kita ambil langkah berikutnya ya, pergerakan berikutnya ya. Pergerakan berikutnya itu ini kita sebut T1 ya. T berikutnya ya, itu misalnya T2 ya. Tadi kita ambil selang waktu yang sangat sempit ya. Misalnya dia kan detik pertama tuh. Langkah berikutnya kita ambil coba yang setelah berselang selama 0,1 detik gitu ya. Jadi dari A dia bergerak setelah ya, dari A itu bergerak 0,1 detik. Dari A ya bergerak sejauh 0,1. Maka selang waktunya kan 1 tambah 0,1 ya. Jadi hasilnya ini adalah 1,1 detik totalnya ya, waktunya. Oke, sekarang kita cari lagi posisi benda saat di sini. X untuk T2 ya. X untuk T2. Ya, kita ganti saja tuh, itu jadi 2 kali 1,1 kuadrat gitu ya, tambah 5 kali 1,1, oke, kurang 1 ya, kurang 1. Nah, ini hasilnya adalah 6,92. Oke, jadi ini titik berikutnya ya dari A. Ya, misalnya titiknya di sini ya. Ini misalnya titiknya di sini. Ya. Nah, itu titik berikutnya 6,92 ya. Nah, maka kita hitung tuh kecepatan benda dari titik A itu ke titik berikutnya itu. Nah, setelah itu kita persempit terus jaraknya supaya dia mendekati A ya. Maka kita akan dapat nilai pendekatan di situ. Oke, dari sini kita bisa hitung tuh kecepatan benda ya di detik berikutnya itu atau di titik berikutnya itu ya. Jadi kecepatannya adalah ya perpindahan dibagi dengan selang waktunya kan. Jadi 6,92 kurang 6 per ya delta T-nya. Ya delta T-nya. Ya delta T tentu 0,1 ini kan. Jadi delta T-nya 1,1 kurang 1 ya, 1,1 T2 kurang T1 kan, 1,1 kurang 1 atau 0,1 ya. Maka ini hasilnya adalah 0,92. Ini adik-adik perhatikan di sini, ini perpindahannya sangat kecil sekali ya. Dari titik A ke titik berikutnya itu 0,92. Jadi sebenarnya kan kita mau cari kecepatan di titik A ya. Nah, tapi caranya kan tadi kecepatan itu kan harus ada jarak tertentu dibagi dengan waktu kan, ada panjang tertentu dibagi dengan waktu. Nah, maka kita buat panjangnya yang sangat pendek gitu ya. Panjang yang sangat pendek gimana tuh? Jadi dia dari A ke titik berikutnya itu kita ambil 0,92 ya. Bukan kita ambil ya. Jadi kita simulasikan atau pendekatannya kita ambil jarak yang 0,92 yang kecil sekali. Nanti kita kecilkan terus tuh supaya dia mendekati si A itu sendiri gitu ya. 0,92 dibagi dengan 0,1. Oke. Nah, maka ini adalah 9,2 ya meter per sekon. Nah, oke, sekarang kita lanjut kita persempit lagi ya, kita persempit lagi. Jadi kita persempit lagi ya untuk T3-nya. Untuk T3-nya misalnya ya, dari titik 1 itu sekali lagi ya, dari T sama dengan 1 ya, atau dari 6 meter itu ya. Ya, kita ambil untuk yang 1 tambah, coba selang waktunya kita ambil lebih sempit lagi atau lebih singkat lagi, 0,01 gitu ya. Nah, maka ini menjadi 1,01 detik selang waktunya. Ini kita persempit lagi ya, kita persingkat lagi. Ya, maka ini kita masukkan 2 kali 1,1 ya. 1,01 kuadrat tambah 5 kali 1,01 ya kan, kurang 1. Oke. Ini hasilnya adalah ya 6,0902 ya. Perpindahannya makin kecil ya, karena kita sudah mengecilkan selang waktunya. Tentu perpindahannya semakin kecil lagi. Ya, berarti titik yang pada saat T3 ini ya katakanlah di sini. Ya, jadi tujuannya kita ini mau mendekati si titik A-nya karena kan kecepatan di titik A kan. Ya, tapi karena tadi nggak bisa, agak susah kita langsung hitung dia karena dia harus ada jarak tertentu kan. Nah, kita ambil lagi di situ ya. Ini pakai konsep nih, pakai intuisi ya. Oke, maka kalau kita hitung kecepatannya untuk di titik berikutnya, panjang titik berikutnya itu ya, dari titik A itu bagi selang waktunya ya, maka perpindahannya kan 6,0902 kurang ya 6
titik awalnya kan, dibagi dengan selang waktunya 0,01. Oke, maka ya ini menjadi ya 0,0 ya 0,0902 bagi 0,01. Ini perpindahannya semakin kecil lagi ya. Oke, maka ini hasilnya adalah 9,02. 9,02. 9,02. Oke. 9,02 meter per second. Oke. Barangkali kita coba ambil titik berikutnya lagi ya, kita persempit lagi supaya nanti kita dapat sebenarnya kita kecepatan ini mau menuju nilai apa nih ya. Ya, kita ambil titik berikutnya lagi di T4 ini ya. Kita ambil lebih sempit lagi. Coba kita ambil untuk selang waktu 0,001 ya. Waduh. Berarti di dekat di titik ini nih. Semakin mendekati A kan, itu kan tujuan kita. Oke, nah berarti waktunya waktu totalnya adalah 1,001. Jadi dari 1 kemudian bergeser ke 1,001 ya. Dah, maka ya kita cari lagi X-nya nih. Kita cari X-nya dengan mensubstitusi T-nya 1,001 ya. Nah, maka ini kalau adik-adik hitung nanti adik-adik dapatkan hasilnya adalah 6,009002. Nah, ya. Jadi perpindahannya sudah sangat singkat, sangat pendek sekali ya. Maka V-nya adalah ya perpindahannya kan 6,009002 kurang 6 gitu ya di posisi awalnya, dibagi dengan selang waktunya adalah 0,001. Oke. Maka ini menjadi 0, ini perpindahannya ya 0,09002 bagi 0,001. Nah, ini ya. Kita persempit lagi dan ternyata kita dapatkan kecepatannya adalah 9,002. Nah, di sini udah kelihatan nih ya. Jadi semakin kita persempit jaraknya atau kecepatannya itu semakin mendekati titik A, ya kan? Nilainya ini cenderung di ya kecepatannya itu cenderung di angka 9. Ya kan? Dari 9,02 9,02. Jadi kalau kita ambil selang waktu yang sempit lagi, katakanlah 0, kalau kita ambil selang waktunya adalah selang waktu ketiganya ya. Selang waktu kelimanya ya, titik kalau kita lebih rapatkan lagi dia adalah 1 tambah 0,0001 atau dia waktu totalnya adalah 1,0001, jadi sangat kecil delta T-nya. Maka tentu ini kita akan dapat kecepatannya adalah 9,0002. Jadi semakin kita rapatkan titik ini di A, maka kecenderungan nilainya itu di angka 9. Ya, berarti ya kira-kira ya kecepatan di titik A itu adalah 9. Jadi nilainya adalah 9 meter per second. Loh kok kenapa? Karena itu semakin kita kecilkan jaraknya atau semakin kita dekati dia di A ya, semakin kita dekatkan di A, kecepatannya itu akan mendekati 9. Ya, tadi kalau kita ambil yang agak jauh dia 9,2. Kita dekatkan dia 9,02. Kita dekatkan lagi 9,002. Kita dekatkan lagi dengan titik A jadi 9,0002. Jadi dia menuju angka 9 ya. Maka kecepatan di titik A itu adalah 9. Itu kalau kita pakai intuisi ya. Kalau kita pakai intuisi. Nah, bagaimana kalau dengan turunan? Barangkali saya coba tampilkan saja di sini ya. Jadi nanti adik-adik kalau sudah dapat materi turunan di matematika itu sangat mudah ya. Kalau kita pakai turunan gini. Ini kalau kita mencari persamaan kecepatan, ini tinggal kita turunkan tuh. Jadi posisi kita turunkan terhadap waktu untuk mendapatkan kecepatan sebagai fungsi waktu ya. Itu turunannya adalah 4T ya tambah 5. Nah, 4T tambah 5. Maka ya, ini kecepatan sebagai fungsi waktu ya. Maka kecepatan saat T sama dengan 1 kita ganti 4 kali 1 tambah 5 adalah 9 meter per second. Ini kalau pakai turunan sangat cepat. Kalau kita pakai intuisi juga tadi bisa juga ya. Oke, begitu cara menentukan kecepatan sesaat. Yang paling penting adalah mengerti konsepnya, bahwa tadi kita mau menghitung kecepatan di titik A, di titik merah itu. Nah, posisinya atau kesulitannya adalah namanya kecepatan itu kan ada panjang tertentu dibagi dengan selang waktu. Nah, bagaimana dengan titik? Nah, caranya kita ambil panjangnya kita perkecil. Jadi awalnya tadi di titik ini, kita hitung kecepatan dari titik A ke titik ini.
kita dapat nilainya 9,2, kemudian kita hitung kecepatan dari titik A ke titik ini, hasilnya 9,02, kemudian kita hitung kecepatan titik ini 9,2. Artinya semakin kita dekat ke A, dia menuju ke angka 9. Nah, itu maksudnya. Kenapa kita intuisinya harus seperti itu ya? Karena kita harus buat jarak. Kita harus buat jarak tertentu atau perpindahan tertentu ya, dibagi dengan selang waktu. Sedangkan kalau di titik itu gimana caranya ya? Oke. Nah, kita coba lihat soal berikutnya. Oke, nomor 2 ya. Ini seperti tadi kita lakukan dengan cara yang sama aja. Kita punya persamaan posisi ini. Dan kita mencari kecepatan saat T sama dengan 2 di detik kedua. Jadi sekali lagi kita misalkan kecepatan saat detik kedua itu di titik ini, misalnya ini saat detik kedua, bendanya di sini ya. Jadi kita misalkan di titik A, ini T sama dengan 2. Nah, maka bagaimana kita menghitung kecepatan di titik A ini? Kita pakai intuisi juga lagi ya. Kita pakai intuisi juga. Nah, kita ambil titik yang lumayan jauh dari sini ke sini ya, titik yang lumayan jauh ya. Ini kita sebut sebagai titik ini kita ambil titik pada T sama dengan T-nya T2 ya. Ini kan T1 ya. Nah, sekarang kita cari dulu tuh posisi saat T1 itu ya. Jadi posisi saat T1 X jadi saat T1 ya. T1 ya adalah 2 detik, maka X-nya adalah ya 28 kurang 6 kurang 5 ya kan. Oke. Nah, maka ini hasilnya adalah berapa tuh? Min 3 ya. Oke. Nah, maka ini posisi benda yang mau kita hitung kecepatannya. Jadi di sini adalah min 3 meter nih dari titik acuan. Nah, sekarang kita ambil yang jarak agak jauh dulu ya. Ya agak jauh, tapi sebenarnya sudah sempit tuh, tapi kita gambarkan agak besar ya. Oke, kita ambil T2 itu. Jadi kita mau menghitung kecepatan di min 3 meter itu. Tapi kan seperti tadi kita harus dapat jarak tertentu dibagi dengan waktu baru kita bisa hitung kecepatan kan. Maka kita coba ambil di T2 itu adalah 2 tambah, langsung saja ya kita pakai selang waktu yang sempit ya. Misalnya kita 0,01 ya untuk titik ini ya, untuk titik ini. Ya, di titik itu dia selang waktunya adalah atau waktu di situ adalah 2 ya, 0,01 gitu ya. 2,01 sekon. Maka ya kita cari lagi nih posisinya ya. Posisinya. Jadi ini 2 kali 0,01 kuadrat kurang 3 kali 0,01 kurang 5. Gitu ya. Nah, ini hasilnya adalah ya negatif ya. Negatif 5,0298. Oh, dia ternyata bergeraknya ke kiri ya, bukan ke kanan. Ke kiri ya. Jadi titik yang itu, titik di detik itu misalnya di sini ya. Oke. Itulah di min 5,0298 di situ ya. Oke, maka kita bisa mencari kecepatannya dari titik A ke titik yang biru itu ya adalah delta X per delta T kan. Jadi min 5,0298 ya. Oke, kemudian kita kurang 3 gitu ya. Kurang 3. Oh, sorry, ini ada kesalahan ya. Ini T-nya ini, sorry. Pantas kok agak jauh ya perpindahannya. Ini harus 2,01 ya. T-nya kan 2,01, ini juga 2,01. Jadi dia dekat-dekat dengan min 3 harusnya ya. 2,01 ya. Nah, hasilnya adalah ya negatif 2,9498. Oh, ternyata dia bergeraknya ke kanan ya. Bukan ke kiri. Sorry, ke kanan. Ini jadi di posisi min 2 itu kan, min 2 sekian itu kan di sini ya. Kira-kira di sini. Oke, maka kita bisa hitung untuk kecepatan dari titik merah ke titik biru itu. Ini jadi negatif 2,9 ya.
498 kurang min 3 gitu ya. Per selang waktunya 0,01. Oke. Nah, maka itu perpindahannya hasilnya adalah 0,0502 bagi 0,01 gitu ya. Hasilnya adalah ya 5,02. Nah, ini udah kelihatan nih. Ya, kalau di titik itu dia kecepatannya dari 3 ke, sebenarnya kecepatan saat ini kita kalau pakai intuisi ini sebenarnya kita buat titik-titik dekat yang berjarak dari titik yang kita ingin hitung sebenarnya ya. Kemudian kita hitung kecepatan rata-ratanya sebenarnya ya. Jadi kecepatan rata-rata dari titik A ke titik biru itu adalah 5,02 meter per sekon. Nah, berarti kalau kita ambil lagi selang waktu yang lebih sempit, katakanlah T3-nya ini 2 tambah 0,001 ya. Jadi dia 2,0001. Jadi dia lebih sempit lagi ya, katakanlah di sini. Maka nanti nilainya dia menuju 5. Menuju 5. Ya, semakin kecil lagi ya, menuju 5. Nah, maka ya kecepatan di detik kedua itu ya 5, kita sebut saja dia 5 meter per sekon. Karena kalau kita persempit lagi ya, apalagi kita ambil lagi nanti di sini, setelah waktunya kita persempit lagi, maka nanti nilainya akan menuju 5. Ya. Oke, itu kalau kita pakai intuisi. Sekarang kita coba pakai turunan. Dari seperti tadi saja ya. Kita turunkan dx per dt. Itu adalah 4t. Saya tidak perlu jelaskan ya kenapa turunannya seperti itu. Nanti adik-adik dapat di matematika. Karena ini kelas 10 belum dapat ya. 3t kurang 5. Kecuali adik-adik belajar untuk SBMPTN ya. Tentu sudah dapat ya. Sorry, ini 3t 3 aja ya. Sorry, ini 3 aja gitu ya. Jadi 4t kurang 3. Nah, maka kecepatan saat t sama dengan 2 adalah ya 8 kurang 3 sama dengan 5. Persis ya. Oke. Nah, gitu cara menghitung kecepatan sesaat menggunakan intuisi, tapi kita sudah tambahkan di situ menggunakan rumus ya. Tapi yang paling penting adik-adik mengerti dulu mengenai intuisi, pakai cara intuisi, karena disitulah konsep dasarnya ya. Jadi kita mau menghitung, sebenarnya kita mau menghitung kecepatan di A, ini saya ulang-ulang terus nih. Sebenarnya kita mau menghitung kecepatan di A, tapi karena tadi kita kalau berbicara kecepatan itu harus ada jarak tertentu dibagi dengan waktu. Nah, sedangkan itu adalah titik. Bagaimana? Ya, maka kita ambil jarak-jarak terdekat dari A itu. Jadi kemudian kita persempit lagi jaraknya, kita persempit lagi, atau perpindahannya kita persempit lagi. Nanti kita akan dapat nilai kecepatan yang menjurus pada nilai tertentu. Nah, itulah kecepatan di sesaat di titik yang A itu ya. Itu 5 meter per sekon. Oke, sekarang kita masuk cara yang kedua, yaitu menggunakan grafik ya. Oke, soal berikutnya ini kita pakai metode grafik ya. Kurva di samping menunjukkan pergerakan sebuah mobil. Dengan menggunakan metode grafik, tentukanlah kecepatan mobil dalam kilometer per jam. Dalam kilometer per jam ya. Pada saat T sama dengan pada saat T-nya 3, 8 dan 16 ya. Oke. Jadi kita punya grafik hubungan antara posisi ya dan waktu. Awas, di sini waktunya masih menit ya. Nah, itu tuh dari 0 sampai, oke, kita coba tulis dulu. Ya, jadi ada tiga area ya. 3 selang waktu. Jadi dari 0 gitu ya. Sampai 4. Ya, dari 0 sampai 4 ini adalah pergerakan OA gitu ya. Kemudian dari ya 4 sampai 12 ya, T-nya itu dari A ke B. Kemudian yang terakhir adalah T-nya dari 12 sampai 20 ya. Ini gerakan dari B ke apa nih, di sini kita sebut aja dia C ya. Jadi BC. Ada 3 wilayah. Nah, sekarang kita mau menghitung kecepatan saat detik ketiga, saat 3 menit ya. 3 menit itu ya sebut saja di sini. Nah, berapa nih kecepatan benda di titik ini? Berapa kecepatan benda di titik ini? Atau di berapa meter ini kita nggak tahu ya. Nah, tentu kurang dari 5 meter ya. Nah, di titik itu berapa? Ya, kita bisa menggunakan
metode grafis. Jadi gini, bagaimana cara memahami kecepatan sesaat pada interpretasi grafis? Jadi gini. Oke, misalnya ya. Sorry, bentar. Nah, misalnya ini tadi waktu, ini adalah posisi. Oke, kita ambil misalnya kurvanya gini. Nah, gitu ya. Nah, kita mau menghitung kecepatan sesaat. Sebut saja dia kecepatan di sebut saja di titik-titik di sini. Kecepatan di titik ini ya. Nah, maka seperti tadi lagi kita kembali ya, kita ambil kecepatan di rentang yang sempit dari titik itu ya. Rentang yang sempit ya. Oke, kalau kita ambil yang paling sempit sekali, oke, katakanlah kita ambil dulu yang lumayan jauh ya. Misalnya dengan titik ini. Kalau dengan titik ini ya, maka ini nih. Ini ya. Jadi waktunya adalah ini. Jadi waktunya, selang waktunya adalah ini. Delta T-nya ya. Maka delta X-nya adalah ini, ya kan? Delta X in delta T. Oke. Nah, sekarang kita persempit lagi. Kita ambil lagi di sini. Ya, maka ini delta X-nya, ini delta T-nya. Nah, kalau kita ambil titik yang sangat dekat sekali lagi ya, kita perdekat lagi di sini misalnya. Ini delta X-nya, ini delta T-nya. Nah, maka kalau kita semakin rapat dengan titik itu, kita akan dapatkan kurvanya berbentuk linear. Gini ya, berbentuk linear. Ya kan, kalau kita ambil titik yang sangat rapat sekali, nanti dia berbentuk linear. Ntar gimana gambarnya nih. Oke, anggaplah gitu ya. Ya kan, kita akan dapat grafik yang linear. Nah, maka kalau kita zoom grafik yang linear itu ya, misalnya sudah jadi linear gini ya, sebenarnya tidak linear, tidak persis linear, tapi kalau kita ambil titik yang berdekatan dengan titik itu, kita akan dapat kemiringannya, kelengkungannya hampir tidak ada ya, jadi berbentuk linear ya. Nah, jadi seperti ini. Ini jadi delta X, delta T-nya, ini jadi delta X-nya. Oke. Delta X-nya. Nah, maka kalau kita kembali ke konsep kecepatan, kecepatan itu kan adalah delta X per delta T. Ya. Nah, maka ya, tidak lain kecepatan itu adalah kemiringan dari garis ini. Ya, gradien dari garis ini. Jadi gradiennya sama dengan kecepatannya. Ya kan, ini kan persamaan garis nih, persamaan linear ya. Ini kan M sama dengan ya delta Y per delta X. Ya kan? Jadi kemiringan dari garis itu kita dapat adalah kecepatannya. Ya. Artinya bahwa kalau kita mau menghitung kecepatan di titik itu ya, kita coba buat dia dekat dengan titik yang kita hitung itu supaya kita dapat kemiringan garisnya, atau kita dapat kurva linear dan kita cari kemiringannya, maka itulah nilai kecepatannya. Ya, nilai kecepatannya. Nah, sekarang bagaimana dengan ini? Ini di detik di 3 menit ya. 3 menit itu di sini. Nah, di sini tentu kalau kita ambil titik yang berdekatan, katakanlah di sini ya sudah ya kemiringannya tentu sama dengan ini, sama dengan kurva ini. Ya, kemiringannya sama dengan kurva itu. Ya kan? Sama dengan kurva ini kemiringannya. Ya, maka kita tinggal cukup menghitung kemiringan kurva ini saja, kemiringan kurva OA ini, maka itulah kecepatan di detik ketiga. Di menit ketiga. Karena sudah miring, sudah linear tuh di situ ya, sudah linear. Ya, sudah linear memang di situ. Jadi kita cukup menghitung kemiringannya saja. Nah, bagaimana menghitung kemiringannya? Kemiringannya atau M-nya ya tadi delta Y per delta X ya, atau dalam konteks ini delta Y-nya adalah delta X per delta T. Gitu ya. Nah, maka delta X-nya ya 5 kurang 0 per 4 kurang 0 gitu ya. Sama dengan 5 per 4 ya. Awas, ini masih kilometer per menit. Ya. Inilah kecepatannya. 5 per 4 kilometer per menit. Nah, ini kita ubah nih. Dari 5 per 4 ini kita ubah ke kilometer per jam. Ya kan? Jadi kilometer per jam.
Jadi ini bagian A ya, ini bagian A ya, bagian A-nya V-nya adalah 5/4 km per menit. Kita ubah menjadi kilometer per jam ya. Jadi kilometer, 1 menit itu adalah ya kalau 1 jam adalah 60 menit ya kan. 1 jam adalah 60 menit. Ya, maka saya bisa membuat faktor pengali 1 jam per 60 menit itu sama dengan 1, ya kan? Oke, maka di sini supaya saya buat dia jadi, itu kan 1 menit tuh. Ya, supaya dia eksis jamnya, maka saya bisa buat ya 1 menit itu saya ganti menjadi ya, atau ya 1/60 jam gitu kan. 1/60 jam ya. Maka ini menjadi ya 300/4 km per jam gitu ya. Hasilnya adalah 75 km per jam. 75 km per jam. Oke. Nah, ini untuk bagian A, 75 km per jam. Ya, jadi kemiringan dari garis OA itu sesuai konsepnya tadi. Nah, sekarang kita ke A ke B, detik ke-8 itu berarti di ya kira-kira di ya anggaplah di sini ya, ini detik ke-8 nih. Detik ke-8 anggaplah di sini ya titiknya. Nah, seperti tadi kita cari kemiringannya. Kita ambil jarak terdekat supaya dia berbentuk linear, baru kita cari kemiringannya. Nah, ini kalau kita ambil jarak terdekat ini tidak ada kemiringannya ya. 0 ya. Tidak ada kemiringannya karena dia mendatar ya, maka kecepatannya 0 di sini nih. Kecepatannya 0. Ya. Ya, kita lihat juga nih posisinya kan tidak berubah. 5-nya kan tetap ya, posisinya tidak berubah. Dari A ke B posisinya tetap 5. Jadi tidak bergerak ya. Tidak berpindah tempat, maka kecepatannya 0 ya. Secara grafik juga kita lihat kemiringannya kan nggak ada ya, maka kecepatan di B untuk B ya, jadi untuk B dia kecepatannya 0 km per jam ya, 0 km per jam. Oke, terakhir tinggal di C ya, atau gerakan dari B ke C ini, atau di detik ke-16, sorry, detik ke-16 ya. Detik ke-16 itu dia katakanlah di sini. Nah, berarti di titik ini nih. Ya, kita ambil jarak terdekat supaya berbentuk linear, dan ternyata ya kemiringan garisnya ya sama dengan kurva AB ini, kurva BC ini ya. Jadi kita cukup mencari kemiringan dari kurva BC ini. Maka kecepatannya ya adalah kemiringan dari kurva BC itu. Ya, kalau mencari kemiringan dari kurva BC ya, kemiringannya adalah ya delta X per delta T ya kan. Delta X nya berarti ya 0 ya kan, 0 kurang 5 ya kan, X2 kurang X1 kan, X2 nya kan 0, X1 nya 5 ya kan, BC ya, BC per ya delta T nya berarti 20 kurang 12 gitu ya. Hasilnya negatif 5 ya per 8. Ini kilometer per menit. Nah, maka kita ubah menjadi ya kilometer per jam. Oke, jadi negatif. Loko negatif ini menunjukkan dia ya kecepatannya berkurang ya, mengalami perlambatan ya, mengalami perlambatan tuh. Kita bisa lihat tuh mengalami perlambatan ya. Dia perlambatan. Nah, oke. Ya, seperti itu tadi. Jadi ini 5 kali 60 per 8 km per jam ya. Oke. Nah, maka ini menjadi ya negatif 300 per 8 km per jam. Hasilnya ini adalah negatif 37,5 km per jam. Oke. Nah, jadi kalau secara grafik kita seperti tadi, kita ambil titik yang semakin dekat dengan titik yang kita mau hitung kecepatannya,
sehingga dia berbentuk linear. Kan tadi ya, secara intuisi juga kan tadi gitu, kita persempit titiknya supaya dia mendekati titik awalnya ya, atau titik yang mau kita hitung kecepatannya. Nah, kalau kita ambil titik yang mendekati itu, maka kita akan dapat kurva linear. Dan ternyata kalau dia berbentuk linear, kecepatan ya gradien dari kemiringan dari grafik itu. Nah, kebetulan ini ya ternyata kecepatan karena dia berbentuk linear memang kurvanya, maka kecepatannya kemiringan dari garis-garis itu ya. Kemiringan dari kurva itu. Ya, maka kita hitung saja kemiringannya menggunakan konsep matematika. Oke. Oke, itu saja barangkali adik-adik ya. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan menghitung kecepatan rata-rata. Nanti sekaligus kita jelaskan juga apa bedanya kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Ya, kecepatan saat tadi kecepatan saat-saat tertentu ya. Oke, silakan coba adik-adik latihan lagi ya tentang soal ini. Silakan adik-adik coba-coba sendiri lagi di rumah untuk betul-betul memahami konsepnya. Oh, sorry. Ini negatif ini menunjukkan bendanya ya bergerak berbalik arah ya, mundur. Ya kan? Mundur. Kita lihat di situ grafiknya dari 5 kemudian dia turun. Turun ya, artinya posisinya dia mundur kan? Maka kecepatannya negatif. Itu ya adik-adik.